Subscribe. Enak ya kalau ada Ustadz gaul ya. Ustadz yang ngerti IT ya. Jadi coba materi dikasih, ada di YouTube. Tinggal klik like, subscribe, ibu dapat pahala. Betul bu? Udah di subscribe bu, bergabung. Oh bu, udah bu, pak. Alhamdulillah. Yang pertama, tolong diingat agar bisa istiqomah dalam ketaatan. Jangan berhenti mencari ilmu agama. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu, kurang iman. Ya bu, apa yang pertama bu? Bu, jangan berhenti mencari ilmu agama. Terus hadiri majelis taklim, baca buku, lihat pengajian-pengajian. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu mengerjakan ketaatan walaupun sedikit. Aduh, capek kali aku. Ya. Nggak bisa aku sholat tahajud banyak-banyak. 2 rakaat aja. Capek kali aku. Nggak bisa aku sholat witir banyak-banyak. 1 rakaat aja. Witir 1 rakaat aja. Intinya jangan sampai nggak dikerjakan sama sekali. Kalau ibu sampai nggak mengerjakan sholat witir sama sekali, nanti akan susah untuk bangkit untuk taat lagi. Selesai Ramadan, ini mau Ramadan kan? Muhammadiyah itu tanggal 23 Maret kalau nggak salah ya. Nah, selesai Ramadan, jangan sama sekali nggak puasa. Usahakan dalam sebulan puasa yaumul bid 13, 14, 15. Artinya ada puasa dalam sebulan itu. Agar apa? Agar bisa terus istiqomah dalam ketaatan. Iman itu terus dia menaik. Yang ketiga, agar bisa istiqomah bergaul, bu, bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, karena iman kita belum kuat. Kalau iman kita udah kuat, udah bagus, nggak apa-apa kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, supaya mereka terpengaruh kepada kita. Kalau iman kita nggak kuat, takutnya kita yang terpengaruh. Tadi ujlah, aku udah belajar al-hikam manajemen hati. Itu ada orang main judi. Gabunglah tuh, kan udah kuat imanku. Jangan ya, tapi udah kuat iman itu. Kemudian berikutnya bu, yang keempat agar bisa istiqomah, hadiri majelis taklim. Yang kelima, sering mengingat Allah, sering berzikir, ya. Sering mengingat Allah. Kemudian orang-orang soleh dan kematian, sering mengingat Allah. Yang kedua, sering mengingat orang-orang soleh. Bu, saya sering mengingat idola saya, wali Allah, almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Sehingga ketika saya dapat masalah, hati saya bisa sabar. Wali Allah Kiai Haji Khalil Bangkalan itu hatinya senyum terus, damai terus, senang terus. Sehingga ketika saya mengingat dia, hati saya bisa bersabar ketika mendapat musibah. Sering mengingat Allah, sering mengingat orang-orang soleh. Bu, sering mengingat kematian. Kalau ibu mati, ya, ibu disolatkan, apa yang bisa ibu buat? Ibu nggak bisa beribadah, ibu nggak bisa beramal. Ibu dimandikan, coba ingat itu bu. Bapak ibu dimandikan, bapak ibu dikafani, bapak ibu disolati, coba bayangkan itu. Bapak ibu ditanam di kubur sendiri, gelap. Ya Allah, di kuburan gelap, nggak ada siapa-siapa. Coba bayangkan tuh bu. Ya. Sehingga ibu takut untuk buat dosa. Itu membuat ibu itu bisa istiqomah dalam ketaatan. Coba bayangkan itu. Banyak ingat mati, banyak ingat mati. Ibu nggak akan selera sama dunia, harta, pangkat, jabatan, nggak akan terlalu cinta. Gak akan selalu cinta sama suami dan istri, sama anak-anak. Kalau ibu banyak ingat mati. Kemudian yang terakhir, yang keenam,
Jadikan setiap kegiatan beramal ibadah, kerja ibadah, ngurus istri anak beribadah, niatkan ibadah. Membantu orang niatkan ibadah, itu kan bisa istiqomah. Yang terakhir doa, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Setiap pengajian saya selalu berdoa, tolong ya Allah, buat hati kami agar bisa istiqomah dalam ketaatan ya Allah. Mohon usahakan sambil menangis. Allah tahu itu, Allah melihat, Allah mendengar jeritan hati kita. Karena hati kita dalam genggaman tangan Allah. Allah gampang aja membolak-balikan menjadi kafir, menjadi kufur. Ya, hati kita ini. Makanya kita minta tolong sama Allah. Jangan kita bergantung bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita. Inilah Allah wala quwwata illa billah. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan Allah, pertolongan Allah. Makanya doa yang terakhir, minta itu setelah sholat. Bu ya, jangan lupa itu, tolong ya Allah. Ya, buat hatiku istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah. Ya, agar aku bisa istiqomah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Bu, ya Bu ya. Tolong amalkan Bu. Habis sholat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jawabannya. Ada lagi? Ini. Oh, masya Allah. Ini Pak Haji. Pakai ini Pak Haji. Berdengar nih Pak Haji lain Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Tengok wajah Pak Haji ini orang-orang soleh, bersih, bersinar, yang percaya. Senyum aja, nggak ada duit senyum, diomeli istri senyum Pak Haji ya. Alhamdulillah, diomeli istri senyum. Silakan Pak Haji. Ini Pak Ustaz, menurut saya puasa tanggal 13, 14, 15. Iya. Puasa yang lebih tengah bulan. Jadi contohnya Pak Ustaz, kita kan kaya bayar hutang. Jadi hutang waktu remaja dulu masih banyak yang molor. Puasanya, itu juga sholat. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Waktu kita puasa 13, 14, 15, kita berniat nawaitu sawalun anai Pak Mustafadan. Hadis kalau ada data itu ada Pak Ustaz. Tapi yang pilih juga contoh tadi sholat subuh. Jadi nggak usah lagi bikin kopiah kan. Jadi katanya udah kata sikitnya itu. Katanya sholat subuh lagi kopiahnya usolli kordol subuhi orang kamu tidak kiblat kalau hari data. Jadi dapat membayar utang kita yang lama dulu yang tertinggal. Dan tiganya kalau ini apa kopiah dapat juga. Bagaimana Pak Ustaz? Ya masya Allah. Pintar kali Pak Haji ya, sekali dengarnya orang-orang soleh. Terima kasih Pak Haji ya, semoga Allah merahmati dengan Pak Haji ya. Gara-gara Pak Haji saya dapat pahala, Ibu dapat pahala, Pak Haji dapat pahala. Ya ini kajian fikih mazhab Syafi'i yang saya ajarkan ya. Yang pertama puasa sunnah. Kemudian kita punya hutang. Dulu hutang kita kepada Allah wajib kita bayar. Hutang kita kepada makhluk wajib kita bayar. Kalau nggak kita bayar, kita nggak bisa masuk surga. Apalagi hutang kita kepada Allah. 4 mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi wajib mengqadha, mengganti sholat dan puasa. Wajib mengqadha sholat. Nah, puasa begitu juga wajib bagi wanita yang haid, tidak wajib mengqadha sholat. Betul? Adapun puasa dia wajib. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, ketika kita puasa sunat pertengahan bulan, nah maka kita niatkan mengqadha, mengganti. Ketika kita niatkan mengqadha, mengganti puasa kita yang lalu yang banyak tinggal, otomatis sudah terangkat puasa yang sunat. Gitu. Dan usahakan mengqadha, menggantinya itu di hari Senin dan Kamis. Kita juga mendapat pahala puasa Senin dan Kamis.
Tidak boleh kita hanya niat puasa sunat sementara kita masih punya hutang. Hutang dulu kita dahulukan. Yang wajib dulu kita dahulukan. Ya, ketimbang yang sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengqadha sholat. Mayoritas mazhab, 4 mazhab menyatakan wajib hukumnya mengqadha sholat, mengganti sholat yang dulu. Saya seorang ustadz sampai sekarang saya lakukan. Habis sholat subuh saya mengqadha sholat yang tertinggal. Misalnya habis sholat subuh, saya mengqadha sholat maghrib. Sengaja aku sholat fardu maghrib qadaan karena Allah Ta'ala 3 rakaat. Itu wajib itu hukumnya. Nah, jadi ketika kita sholat tadi subuh, macam mana salahnya? Habis sholat subuh, udah? Nah kita sholat subuh lagi 2 rakaat. Niatnya mengqadha, sengaja buat sholat fardu subuh 2 rakaat qadaan lillahi ta'ala. Gitu. Dan ada lagi pertanyaan? Pinter. Ya itu wajib. Ya. Jadi jangan sampai sholat kita yang lalu itu tidak kita ganti, tidak kita qadha. Begitu juga nih mau Ramadan bagi ibu-ibu yang dulu haid. Nah, maka sebelum Ramadan ini digantilah. Ini bulan Rajab kan? Nah, bulan Rajab sangat dianjurkan berpuasa. Nah, makanya puasanya itu yang lebih afdal di hari Senin dan Kamis di bulan Rajab. Niatnya mengqadha, mengganti puasa yang ibu dulu tertinggal karena haid. Di bulan Rajab, ibu mendapatkan pahala puasa Senin, ibu mendapatkan pahala bulan Rajab, ibu melakukan puasa, dan ibu juga mendapatkan pahala puasa qadha mengganti. Masya Allah. Jadi banyak kali pahala dapat. Ya, Rajab ini bulan haram, ya kan? Bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang diagungkan. Betul Pak? Bulan haram, bulan yang diagungkan. Orang yang melakukan ketaatan di bulan haram, di bulan Rajab, itu pahalanya besar sekali. Ini kata ulama, Bu. Dan orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Rajab berlipat ganda. Makanya jangan buat dosa di bulan Rajab. Loh Ustaz, kalau gitu di bulan lain boleh buat dosa? Oh juga tidak. Artinya bulan-bulan haram, ya bulan Rajab ini, ya kan ada dalam Al-Quran ada 4 bulan haram itu ya. Nah, artinya di bulan Rajab ini banyaklah berbuat ketaatan, terutama puasa. Bagi yang masih ada hutang, tolonglah diqadha lah, digantilah. Ya, sebelum masuk Ramadan, perbanyak puasa bulan Rajab, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak melakukan ketaatan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui jawabannya. Terima kasih Pak. Semoga Allah membersamai. Nah, nanti saya ada ngasih kajian fikih di ini dengan saya dakwah juga. Saya di guru-guru perguruan Islam An-Najwa di Marelan jam 10. Itu kajian fikih Syafi'i. Judulnya baligh, akhil baligh. Kapan sih wanita akhil baligh? Kapan laki-laki akhil baligh? Nah, belum berikutnya nanti judulnya tentang darah haid. Bu, darah haid itu penting. Ada suami yang berhubungan badan, berhubungan suami istri, nggak taunya istrinya masih haid. Oh, berdosa itu, haram hukumnya. Betul. Istrinya nggak tahu kapan darah haidnya itu berhenti, suaminya pun nggak tahu. Nah, apa itu darah istihadah? Ya Bu ya.
Aduh, ampun kali. Ya nggak mau ngaji. Wallahu a'lam. Ada lagi, Bu? Doa. Doa kata Pak Haji. Kita akan doa lah kalau gitu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, kita doa. Astagfirullahaladzim. 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 Ala jinazah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni sebesar apapun kesalahan mereka. Terima amal ibadah mereka. Terima tobat mereka. Kasihilah mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah meninggalkan kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima taubat kami. Kasihilah kami ya Allah. Murahkan rezeki kami dan berkahi. Mudahkan urusan kami dan berkahi. Panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu, agar bisa hati ini selalu mengingat-Mu, agar bisa hati ini selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, mohon angkat penyakitnya ya Allah. Bila mendapat musibah, tolong angkat musibahnya ya Allah. Bila mendapat persoalan hidup, tolong mudahkan ya Allah. Ganti musibah yang mereka alami dengan yang lebih baik nantinya ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tolong ya Allah, beri kami ke dalam hati kami cahaya ma'rifat, cahaya ihsan, cahaya iman, cahaya tauhid ke dalam hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, lindungi hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbal